Dari BPDAS itu tahun 2018 Pak, nanti mungkin kami minta lagi dari BPDAS. Kebetulan hari ini hadir juga alhamdulillah perwakilan dari Kementerian KLHK, dari Kementerian Hidup dan Kehutanan, yang nanti juga akan bisa sharing juga lah. Tapi prinsipnya kalau teman-teman membutuhkan untuk merehabilitasi lahan kritisnya, itu bisa minta bibit selain ke Dinas Kehutanan yang kita. Jadi itu kan untuk sementara kita lagi bikin, termasuk nanti kalau ada lokasi yang rawan gitu akan kita masukin ke sistem ini Kang Agen. Jadi teman-teman tinggal klik, termasuk kelompok mana saja. Karena kan FPRB itu kan ya forum juga kan, ada pencinta alam, ada pegiat, tagana, destana. Itu nanti kita petakan bloknya di mana. Artinya kalau ada kerusakan lahan di situ, klik oh daerah sini, kumpulkan, bikin program konservasi dengan dukungan BPDAS, dukungan Dinas Kehutanan, dinasnya Pak Atik gitu kan. Artinya kan kolaborasi itu seperti itu. Dan itu nggak akan terjadi kalau kita tidak ada interaksinya. Nah interaksi itu apa? Komite ini gitu. Komite ini nanti punya data, diupdate terus, dan itu menjadi bagian dari kerja-kerja kita yang mungkin nggak akan pernah habis dan diturunkan ke anak cucu, karena selama neraca airnya nggak bagus ya itu potensinya selalu terjadi gitu. Jadi itu ya kan untuk bencana kita akan ada, tetapi harus sistematis. Silakan sambil jalan, tapi nanti ujung-ujungnya di Subdas Cihaur tadi itu akan ada peta khusus tematik tentang kebencanaan, termasuk potensinya, termasuk dampak dan segala macam. Nanti dibagi, mungkin ada yang masuk ke relawan yang lain yang di bidang emergensi, ada yang di bidang evakuasi. Nanti itu mah Kang Agen lah langkung sat-sat nukar itu. Jadi itunya kayak tapi intinya untuk kesana kita butuh data bareng-bareng gitu. Nah terus yang kedua sedikit saja menyambung Pak Sambas tadi, izin ke saya Pak Prof, Pak Sambas ada acara lagi, tetapi nyambung juga dengan Pak Atik bahwa permasalahan hulu hilir das dalam satu das sih sebenarnya sudah selesai. Kenapa? Karena itu kan air mada memandang administratif. Karena cai pada ngaleos we kan, sampah juga sama kan, sampah mau ditaruh KTP Cimahi itu bablas gitu. Artinya sebenarnya pengolahannya itu harus hulu hilir gitu. Nah di negara kita kan itu terbagi administratif sehingga tidak pernah ada kesesuaian gitu. Walaupun ada provinsi nangani suatu peta tata ruang KBU misalnya kan, atau pemerintah punya ini. Nah kita akan coba bikin sinergi itu di Subdas ini. Jadi mau Cimahi yang aktifnya, mau KBB, ada Kota Bandung, ya kita harus mengikuti atau sama-sama menyepakati bagaimana nih. Karena kalau Cimahi nggak menyepakati, ya itu nanti yang di atas nggak bisa kan. Artinya Cimahi juga harus berkontribusi, ngebantu di luhur. Ulah Cimahi kan, Cimahi enak pakai air misalnya ya, tapi di luarnya nggak bantu. Minimal ada yang namanya jasa lingkungan itu Kang Agen. Itu dari dulu ada tuh jasa lingkungan, dan bukan hanya antar pemerintah tapi perusahaan swasta. Bahkan sekarang jasa lingkungan itu sudah global Pak. Karena Cihaur punya hutan walaupun ada yang masih bagus, itu kita bisa minta jasa lingkungan dari apa? Dari negara lain. Apa? Karbonnya, jasa yang lainnya kan, semua bisa dihitung gitu. Nah untuk menuju ke sana kan kita harus punya kelembagaan yang kuat, dan nanti ada yang namanya Kang Agen untuk capacity building. Jadi teman-teman ini kan nggak merata kan informasinya kan, apa itu karbon, apa itu green energy. Padahal kalau kita bersama-sama itu, artinya kelembagaan yang akan kita bentuk itu fungsinya banyak. Ada pusat informasi, sistem database, lalu ada sama-sama belajar. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya pengalaman, tetapi di yang lain baru belajar. Ya udah nggak usah cari jauh-jauh, kita belajar di situ aja. Jadi nanti akan ada pengisian potensi kan. Tapi nggak hari ini, karena saya yakin hari ini juga terbatas. Tetapi semuanya itu kita tampung dalam wadah yang namanya komite, dan itu akan didukung penuh oleh Satgas Citarum Harum ya, seperti itu. Nah itu Kang Atik paling tidak pertanyaan. Artinya ketika bicara hulu hilir ada banyak skema-skema yang kita bisa lakukan, dan itu sepenuhnya akan menjadi proses yang kita kawal gitu. Nah mungkin Pak Dede bisa menambahkan. Jadi database ya Pak Tobangnya. Hanya barangkali untuk saat ini karena kami terbatas pada Desember yang selesai. Tentu ini nanti tugasnya Pak Topan Satgas bagaimana ini berlanjut supaya menjadikan satu model webdesk yang
dikembangkan terus, update terus. Bapak Ibu menyambung tadi, saya pikir ini adalah struktur 5G yang akan kita bangun. Kalau tidak salah sekarang contoh yang sudah ada yang ini, yang ini, yang tadi sudah ada. Yang dari ini, jadi bicara dari das Citarum Hulu, kemudian di dalamnya ada batas 8 subdas, di dalamnya ada batas administrasi, sampai kecamatan. Ketingkat kedua nanti bicara tentang subdas, di dalamnya ada batas administrasi, ada batas-batas mikros, kemudian kita akan bicara tentang mikrodas yang sifatnya prioritas. Salah satu yang prioritas nanti akan kita modalkan. Bisa dibuka tadi yang apa? Mikrodasnya muncul informasinya terus sampai tadi akan digambarkan seperti yang ada di dia tadi, bikin dalam datanya. Nah tentu membangun ini Bapak sekalian ini karena baru mulai. Kalau bikin rumah kita bikin kerangkanya dulu. Insya Allah nanti parabotnya itu nanti di dalamnya mah kita tata lagi ke depannya. Kita bikin rumah, kerangkanya ada, kemudian bikin rumah yang bagus, kemudian baru kita ngisi interiornya. Sampai gitu Mas sekalian. Jadi tidak ada yang wajir. Nanti siapa saja pelaku, siapa saja yang sudah punya katakanlah success story, cerita sukses, best practice, itu akan kita data dan itu menjadi potensi bagi komite kita. Tetapi tentunya komite ini juga kan nggak sembarangan bentuknya karena belum semua hadir. Mungkin ada teman-teman yang si ini punya bagus dalam menangani konservasi tapi belum hadir, itu kita data sehingga nanti kita bisa lebih lengkap dan bisa membentuk komite yang betul-betul mewakili tadi komponen terkait. Nah hari ini kita cuma bentuk formatur, artinya orang yang ditugaskan untuk menyusun itu dan nanti untuk menjabarkan kira-kira bagaimana ke depan, tentunya kerjasama dengan Satgas dan tim Mikrodas. Nah komite ini ya yang hadir mungkin di luar teman-teman Satgas ya, karena sektor kan kadang rotasi rotasi kemana, jadi ikut memantau saja. Dan minggu kemarin saya pernah ketemu Pak Dedi, ya harapannya teman-teman sektor juga ikut mensuksesikan pentingnya mikrodas Pak. Jadi sekarang hanya ada di teman-teman ini. Nah untuk itu hulu ini tadi yang saya katakan mulai Cisarua, Jambudipa atau kaki Burangrang lah, dan mungkin juga Lembang. Nah saya butuh 2 nama saja untuk nanti bisa sama-sama kita berpikir kira-kira siapa saja yang pantas jadi komite gitu kan. Nah hulu teh Kang Ebas, mana Kang Ebas teh? Eta di Lembangnya. Lembang dan bergerak di hulu. Lalu ada lagi Andri yang sebelah sini daerah Ngampra atau Cisarua tuh Jambudipa. Cisarua-nya. Pak Adri. Lembaganya Kang Aji teh non LMDH-nya. Pak I, LMDH lembaganya? KTH apa Pak namanya? Mukti Tani. Kalau Pak Adri? Gandrung Utara. Pak Andri. Komunitas non? Gandrung Utara. Gandrung Utara. Bukan Bandung kan? Gandrung. Saya pernah di lembaga saya itu DPKTS Pak. Cimahi, Kang Agengnya, Kang Agen siap tuh. Jadi Kang Agen Jana Buana karena tahun 94 hampir 30 tahun orang tuh berjuang di wayahna saya ke ngiringan kan, jadi Kang Agen. Lalu dari Padalarang Eza lembaganya Paterapala. L-nya 1 ya, Paterapala. Nah hilir itu yang daerah Cipangeran, daerah dekat Saguling lah. Saha? Kurnia lembaganya? FPRB itu Paterapala diganti ya, FPRB KBB. Kurnia ti lembagana? Olahraga menembak, komunitas menembak naon aya namana belum
Saya suka di Cisarua, di SPN. Untuk bahas lebih lanjut lah, kayak kurang ngariung di Kang Agen, Gampil atau di mana bebas lah. Jadi pohon, ada hutan, air macor di. Kalau nggak gitu, itu. Jadi ini, nah 3 menit lagi saya butuh waktu sebelum ditutup. Yang hadir di sini juga bukan hanya teman-teman TNI, ada dinas-dinas, tapi juga ada dari kementerian, Mbak, ada dari BPDAS. Jadi mungkin dari BPDAS akan memberikan, bahkan bisa menyediakan program bikin persemaian kebun bibit rakyat, bibit desa ya. Mangga ke BPDAS, Kak Payun wayahna mewakili, karena gini, Bapak mewakili BPDAS, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan atas waktunya. Perkenalkan, mungkin ya perkenalan dulu. Mungkin maaf tadi agak terlambat. Nama saya Ridwan, Pak. Saya tadi sampaikan sama Pak Topan. Saya bekerja di Balai Pengelolaan Das Citarum Ciliwung. Kalau disingkatnya BPDAS ya, BPDAS Citali terkenal seperti itu. Jadi Balai Pengelolaan Das Citarum Ciliwung yang kantornya di Yasmin di Bogor, Pak. Terkait dengan kegiatan Citarum Harum itu kami dari dulu udah sangat mendukung dan salah satunya sebenarnya ini adalah tugas kami juga seperti itu, Pak. Dan untuk mengharumkan Citarum ini tentunya ini saya sangat respect sekali, Pak, sangat baik sekali. Harus semuanya terlibat, bukan hanya kementerian saja, tetapi alhamdulillah ini dengan adanya Satgas ini dikumpulkan kan gitu kan ya, dikumpulkan termasuk ini penggiat-penggiat lingkungan yang misalnya di tingkat tapak, di tingkat daerah yang lebih tahu kondisi alam di tempatnya seperti apa kan gitu. Nah, terkait dengan yang Subdas Cihaur ini, ternyata ini hulunya itu yang Lembang ya, Lembang itu, dan kita tahu semuanya di situ itu daerah ketinggian rata-rata seperti itu, Pak Taupan ya. Kalau daerah ketinggian itu banyak itu sayur-sayuran lah seperti itu kan ya. Nah, dari dulu kami dari KLHK itu sebenarnya sudah terus mencoba gitu, gimana caranya ini untuk mengembalikan kembali gitu kan ya, kembali ini di daerah pulau itu seperti apa. Salah satunya adalah dengan menanam kan gitu kan, karena kami dari BPDAS Cilmil salah satu tugasnya adalah merehabilitasi kan gitu kan ya. Nah, itu dengan cara nanam pohon-pohonan. Nah, tadi sudah jelas disampaikan sama Pak Taupan, salah satunya ini kita itu semakin ya Pak ya, beranak cucu semakin banyak kan gitu kan Pak ya. Sementara kalau misalkan kita lihat airnya kalau musim kemarau kita semakin susah kan gitu, tadi disampaikan sama dari PUPR gitu kan ya. Sehingga daerah sini agak lambat juga ya Pak Latif ya dari PUPR ya, sehingga dia beliau itu buat hujan buatan yang begitu mahal gitu kan ya. Tapi alhamdulillah nih kalau daerah Bogor mah banyak banget karena mungkin karena Bogor itu adalah kota hujan ya, alhamdulillah hujan wae gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah gitu masyarakat kita untuk melestarikan alam ini dapat kita laksanakan seoptimal dan sebaik mungkin. Selanjutnya mungkin tadi disinggung juga sama Pak Taupan bahwa di kami itu ada namanya kita membuat bibit ya, bibit baik itu kayu-kayuan maupun buah-buahan. Nah, lokasinya itu pembuat itu nama itu di Rumpin, Pak. Jadi persemaian modern ya itu. Mungkin beberapa orang ini sudah pernah mendengar ya gitu kan ya, persemaian modern. Nah, salah satunya ini sebenarnya itu mulai pembangunan itu dari 2020, terus 2021 itu udah memproduksi bibit. Dan produksi bibitnya di tahun 2000 sampai sekarang itu sampai 13 juta batang ya, sampai dari 2021 sampai dengan 2023 ini.
Nah mungkin kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kami telah bersama-sama mengundang Dinas Kehutanan, di mana Dinas Kehutanan ini ada namanya CDK ya. Ada perwakilan dinas di sini ya, Dinas Kehutanan nggak hadir ya. Nah, mungkin kalau daerah sini itu masuknya ke CDK wilayah 5 ya, Garut, Ciwidey gitu ya, itu Bandung itu wilayah kantornya itu ada di Garut gitu. Tapi ada satuan pelayanannya di Ciwidey gitu. Nah, di situ kami telah berkomitmen dengan dinas cabang dinas ya, bahwa untuk merencanakan produksi tahun 2024 seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berada di Subdas Cihaur ini kan gitu kan ya, ini kan lebih tahu nih Pak ya, lebih tahu kondisi lahan seperti apa gitu ya, yang cocok jenisnya jenis apa kan gitu. Nah itu bisa mungkin bisa dikomunikasikan sama saya gitu kan ya, atau mungkin kalau misalkan ini kan nomor telepon saya lah Pak ya, bisa ini ya perlu ya gitu. Nanti itu basic yang perlu tepat nomor telepon saya ini 0821 261 55075. Ini Pak Ridwan ya dari BPDAS Citarum Ciliwung. Mangga gitu kan dia. Ulangi aja Pak, ulangi nomornya. 0821 261 55075. Ya, gitu ya. Ya, mangga ini untuk produksi tahun 2024 ya. Tetapi sekarang juga kita udah ready gitu Pak. Kalau misalkan nanti kan Pak tadi udah sama Prof, kita sekarang lagi membuat webnya dulu ya Pak Prof ya, seperti itu. Dan nanti ini masukan-masukan dari bapak-bapak semuanya, bapak-bapak dan ibu semuanya, rencana aksinya apa gitu. Yang penting itu adalah aksinya nanti Pak ya, seperti itu gitu. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk memperbaiki Citarum Harum ini dapat tersana. Jadi mungkin itu ya Pak. Jadi di kami itu ada bibit, itu gratis Pak. Ambil ABG katanya, ambil bibit gratis gitu kan ya. Dan kami juga ada juga ABG Plus. Ambil bibit gratis plus. Nah, plusnya itu adalah dikirim kan itu Pak. Kita dengan satu syarat, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu lokasi tanamnya harus di poligon dulu Pak. Poligon itu kan ya, di poligon ini ada berapa luasannya, dibuat poligonnya. Terus CPSL itu calon penerima calon lokasi. Nah, ini lokasi misalkan 10 hektar. 10 hektar itu ini milik A sekian hektar, milik A sekian. Tangga itu dikirimkan kan itu kan ya, ditujukan kepada kami di BPDAS Citarum Ciliwung. Mungkin untuk sementara gitu Pak Taufan, terima kasih. Ini target-target dan insya Allah ke depan kurang pahiyek-hiyek leungeunnya Kang agennya Pak Sukmannya untuk ngamumulai lemah cai itu nyanyi cai urang gitu ya. Ya tinggal nanti gimana mekanismenya, kontribusi masing-masing, data-data kita sepakati bersama. Dan atas nama Satgas PPK Das Citarum saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sebelum pulang silakan ke itu Kang Dedennya ada sesuatu, tetapi intinya ini akan berlanjut dan tiap subdas akan punya karakteristik dan nanti mungkin kita akan ketemu dengan subdas yang lain. Ada Jambore Pentahelik disingkat Jampe, udah pernah ikut ya dulu ya Jampe ya, ikut juga. Jadi nanti kalau sudah terbentuk komite mungkin kita akan deklarasi, kita carilah nyusur Huluna Cihaur Pak Prof, Huluna Cihaur orang di situ. Jadi tiap subdas itu harus punya titik nolnya. Kita kunjungi ke sana, kita deklarasi, diharapkan dari titik nol itu menjadi awal untuk kita mensosialisasikan ke bawah semuanya. Jadi itunya sekali lagi tunun kasadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.